dalam keadaan muslim, husnul khatimah insyaallah. Bagaimana cara supaya kita memiliki aspek yang sedemikian bersemangat dan kemudian kita berusaha dengan betul. Para ulama menyampaikan, ma'asyiral muslimin, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an Karim, bermuayasyah ma'al Qur'an. Ada beberapa persediaan, ada beberapa syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah bagaimana memahami Al-Quran itu di dalam hati kita. Ini aspek yang sangat penting. Aspek yang sangat penting dan paling mendasar. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita. Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi'idznillah." Barang sesiapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka ingat sesungguhnya Jibril lah yang menurunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad, kepada hatimu ya Muhammad, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat lain Allah SWT dengan tegas menyampaikan, wa innahu latanzilun min rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran Al-Karim sebagai Tuhan alam semesta. Artinya bahwa Al-Quran diturunkan oleh yang menciptakan alam, yang menciptakan segala macam yang ada di alam semesta ini, termasuk kita isinya di dalamnya, dan makhluk-makhluk yang lain. Maka Allah SWT yang menurunkan pasti berarti paling mengetahui tentang alam, maka tuntunannya yang paling sesuai. Tuntunannya paling alami, tuntunannya paling manusia. Dan tuntunannya memenuhi aspek-aspek kesemestaan. Berlaku untuk seluruh umat manusia. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan dia, dibawa oleh Jibril alaihissalam ruhul amin. Kepada mana? Kepada siapa? Kepada ala qalbika, kepada hatimu ya Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi salah seorang yang memberi peringatan. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah SWT, ayat-ayat ini memberi gambaran kepada kita bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah SWT ke dalam hati. Oleh karena itu aspek yang pertama adalah bagaimana kita dituntut membersihkan ruh kita terlebih dahulu, supaya muayasyah kita itu sesuai dan tepat. Karena memang dia masuk ke dalam hati, maka hati itu harus dibersihkan dulu. Sebab kalau hati tidak dibersihkan dulu, kemudian ayat itu masuk, maka dia akan tersangkut. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai turun ke dalam tenggorokannya sehingga masuk ke dalam hati. Inilah yang menjadi aspek yang paling utama. Oleh karena itu, kenapa di dalam aspek ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan untuk kita ketika memulai untuk membaca Al-Quran Al-Karim, fasta'iz billah. Kita dituntut untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu betul-betul masuk ke dalam jiwa kita, terang benderang, sehingga dengan demikian ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ruh ciptaan Allah itu ditiupkan ke dalam diri kita yang ada di hati letaknya. Dan kemudian Al-Quran juga merupakan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menyatu antara ruh yang mulia dengan Al-Quran yang merupakan firman Allah SWT yang juga mulia, akan menyatu sehingga melahirkan pribadi yang mulia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah. Sekiranya segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan sekiranya segumpal darah itu rusak, maka juga akan rusak seluruh tubuhnya. Ingat, dia itu adalah hati. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, syarat yang utama adalah pembersihan jiwa. Oleh karena itu pula lah kenapa pada ajaran pertama kali yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, begitu baginda mendapatkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Untuk kita menyadari bahwa kita ini merupakan makhluk, untuk kita menyadari bahwa Allah SWT yang agung itu adalah merupakan pencipta kita, hati harus bersih.
Oleh karena itu, ayat setelah itu menurut para ulama adalah ayat Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 5, ketika Allah SWT berfirman, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bapak Ibu hadirin pemirsa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Kalimat ini memberi pengertian bahwasanya apa yang dilakukan amaliyah ketika berinteraksi dengan Al-Quran yang dikatakan sebagai qaulan tsaqila, ucapan-ucapan firman-firman yang berat, karena akan menjadi sebuah tugas besar. Baik baginda Rasulullah, baik bagi baginda Rasulullah SAW maupun baik bagi umatnya. Oleh karena itu persiapan, pembersihan hati ini sangat penting. Tugas Rasulullah SAW dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ma'asyiral muslimin, tuan-tuan puan-puan sekalian, para pemirsa yang budiman, ayat ini memberi pengertian kepada kita bahwa tugas Rasulullah SAW di dalam ayat ini ada 3. Ada beberapa ayat yang mengungkapkan hal yang sama. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, yaitu membacakan kepada masyarakat, kepada umat, kepada manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengenalkan Allah, mengenalkan ajaran Islam, mengenalkan berbagai macam keutamaan-keutamaan, mengenalkan hakikat-hakikat. Setelah mengerti dan mengenal, baru kemudian wayuzakihim, perlu dibersihkan. Sebab kalau tidak dibersihkan, pengenalan ini nanti akan disalahgunakan. Betapa banyak pada hari ini ayat-ayat dipaksa-paksa untuk apa? Sebagai dalil-dalil terhadap hal-hal yang tidak benar. Ya, oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan qasamul dhahri rajulani, al-alimu mutahannikun wal jahilu mutanassikun. Fal jahilu yaghurrun nas bitanasukihi wal alimu yaghurruhum bitahannukihi. Telah menjadikan punggungku patah 2 jenis manusia, yaitu orang alim, orang ulama, orang yang mengerti ilmu Allah Subhanahu wa taala tetapi bermaksiat. Yang kedua adalah orang jahil yang rajin beribadah. Maka orang yang jahil menipu manusia dengan ibadahnya karena rajinnya dianggap itu yang paling benar, padahal dia tidak bersandar kepada hadis, tidak bersandar kepada ayat-ayat, tidak bersandar kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwasanya man ahdatsa fi amrina hadza wa laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang bercakap-cakap, barang siapa yang berpandangan, berpendapat di dalam ajaran agama ini padahal tidak ada dalil yang datang dari aku, datang dari Rasulullah SAW maupun datang terutamanya datang dari Al-Qur'an Al-Karim, fa huwa raddun, dia ditolak. Jadi para pemirsa, ketika tidak bersandar itu, kemudian walaupun dia itu rajin, inilah yang menjadikan punggung Ali bin Abi Thalib itu kemudian patah, terasa patah, berat beban yang harus dipikulnya untuk menghadapi orang seperti ini. Yang kedua, wal alimu yaghurruhum bitahannukihi. Dan kemudian yang kedua adalah orang alim yang menipu manusia dengan kemaksiatannya. Sehingga ketika dia bermaksiat, karena dia alim, maka diambillah dalil-dalil, ayat-ayat untuk seolah-olah kemaksiatannya itu mendapatkan legalitas dari ayat Allah SWT. Padahal tetap saja itu adalah maksiat. Karena bercanggah, bertentangan dengan aturan-aturan syariah yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, terutama para sahabat Khalifah Rashidah ridwanullah anhum ajma'in. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Al-Quran yang pertama adalah pembersihan hati. Membersihkan. Supaya dengan demikian ruh yang bersih tadi, ruh yang menyerlah, ruh yang cemerlang itu bertemu dengan cahaya Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, tuntunan Allah SWT yang ada di dalam wahyu Allah SWT Al-Quran ini, sehingga kemudian menyatu menjadi sesuatu yang kemudian melahirkan keharmonian, melahirkan gerak tubuh yang senantiasa merujuk kepada ketentuan-ketentuan Allah. Teman-teman para pemirsa, demikianlah insyaallah kita lanjutkan kajian syarat yang kedua nanti di dalam berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim
supaya dengan demikian berharap kita ketika kita menjalankan amalan-amalan kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridha dan bimbingan dari Allah SWT, mendapatkan anugerah agar kita senantiasa ditambahkan iman dan takwa kita, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan dipertemukan lagi insyaallah di dalam surganya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بعيدا عن